Duduk aja dia nggak berat, surga pula diurusnya. Macam mana dia mau mengurus neraka dan surga? Orang tempat duduk muridnya aja dia nggak punya hak. Udah Yang aja. berhak itu diri kita sendiri. Kalau hidup kita baik. Kok diri sendiri? Bapak yang berak, kau ganti lagi kitab kau baca di situ. Yang berak siapa? Digantinya lagi ayat kitabnya. Ha, kau rubah lagi firman Tuhanmu itu. Itu kan Yang hal- berhak di situ Bapak. Loh, Bapak. itu duduk di surga itu. Surga. Sedangkan duduk di surga aja dia nggak berhak memberikan kursi, apalagi kursi neraka. Ya, Bapak Apa yang kau ini? yang punya Nggak hak. apa-apa. Tadi Memasukkan. kau bilang Tuhan kau berhak memasukkan siapapun ke dalam surga dan neraka. Kata kau Yesus. Ternyata Dia Yesus menjadi mengaku. hakimnya. Hakim. Bukan cuma Yesus menjadi hakim, muridnya pun menjadi hakim. Kau ini memang nggak pernah baca Bible nih ya. Nih. Tetapi Ah. muridnya itu hanya menghakimi ke-12. Ya jadi hakim juga lebih hebat daripada Yesus lah. Yesus menghakimi siapa? Kalau Yesus nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Bapak buka kamera. Tadi ada boti bersama pesundal-pesundal Pak naik ke sini Pak, teriak-teriak menghujat Nabi Muhammad. Saya takut nanti Bapak nggak buka kamera malah menghujat. Bapak buka kamera aja, tepuk tangan. Suruh polisi tangkap aja yang penghujat-penghujat itu. Ah, nggak, itu bukan urusan saya. Saya hanya membalas di komal saya aja. Itu hak saya. Tuh saya undang Bapak buka kamera dong. Bapak Raja Singa dibuka kameranya. Ini saya lagi di kamar mandi jadi nggak bisa ini. Bapak ngapain berak sambil naik? Nanti dulu Bapak keluar dulu ya. Bapak mute dulu. Bapak lagi berak naik ke komang nggak enak Pak. Bapak berak dulu lah dengan tenang Pak. Nanti baru Bapak keluar buka kamera ya, ngobrol kita ya Pak. Ya Allah. Aduh Majang, apalah teman-teman kita Kristen nih, ada yang boti naik ke sini. Bapak pendeta, Bapak berak dulu aja, Pak. Ya Allah, Bapak di kamar mandi ngapain? Bapak, aduh, takut saya ini, Pak. Ya Allah, kok bisa begini sih, Pak? Mas Juna STP. Iya, si Tepu itu. STP-nya si Tepu. Oh, agamanya apa, Bang? Sekarang udah Muslim.
Oh, Masya Allah. Dulu? Ah? Dulu Kristen. Sekarang udah Islam. Udah berapa lama Islam, Bang? Udah 20 tahun. Oh, udah lama itu, bukan lagi mualaf itu ya, udah Islam. Apa yang mau disampaikan, Bang? Nggak cuman apa aja lah. Pengen apa namanya? Ya pengen nambah saudara lah. Di typing di bawah tambah saudara, Bang. Kalau saya udah nggak nambah saudara lagi, Bang. Ya kita saudara lah, Bang. Kita kan saudara seiman gitu ya. Ah, Ya, siap, Bang. Abang istiqomah ya, sehat-sehat terlalu. Terima kasih. Kerja hati-hati ya. Terima kasih. Kita saudara. Tapi kalau aku bukan mau nambah saudara, mau nambah uang. Mana Pak Pendet? Pak Pendet lagi berak pun naik kayak tadi nggak ada. Ada-adanya Pak Pendetan nih lo naik lagi berak. Nantilah Pak habis berak baru naik. Ini di takutnya Bapak Pendet di kamar mandi nggak mau buka kamera mau ngomong sama saya. Nanti Bapak masturbasi saya kan nggak berani Pak. Apalah Pak Pendet nih lo. Iya takutnya mereka masturbasi karena oten rata-rata identik dengan masturbasi. Makasih Pak David topinya, Masya Allah, tabarakallah. Saya tuh bisa berapa model. Model Uni Soviet bisa ngehantam boti Kristus, perempuan sundal Kristus, laki-laki biawak Kristus. Saya bisa itu. Saya juga bisa menjadi sahabat diskusi kalian. Orang Kristen yang baik hati, mau tanya-tanya boleh. Saya juga bisa mendebat kalian-kalian yang merasa berilmu tapi padahal kosong. Bisa. Model apa saja ayo. Ya. Saya bisa menghantam kalian kalau kalian menghantam saya balik dan itu diizinkan dalam agama saya. Walaupun terkadang serangan saya itu zolim, maksudnya saya melampaui gitu loh. Soalnya kalian balas sekali, saya balasnya 10 kali. Kalian menghujat Nabi aku bacakan kitab kalian yang bukan hujatan. Makanya itu tidak bisa dikatakan sebagai balasan, tapi lebih kepada mengingatkan kalian. Uni, tanggapannya gimana soal Ica di Bang Nandar yang katanya minta dibimbing mencari hidayah? Ya suka-suka dia lah, nggak apa-apa. Itu urusan orang, aku nggak ikut campur. Aku tidak mau ikut campur tentang bagaimana pilihan hidup orang karena aku bukan itu tupoksinya. Tupoksiku adalah menginjili alam semesta. Oke teman-teman ya, itu adalah tugas aku. Kenapa banyak oten yang naik ke tempat aku itu sekarang udah nggak ramai lagi? Ya karena aku nggak ngasih kesempatan mereka untuk menghujat agamaku di sini. Gitu. Boti-boti naik ke sini langsung rungkat. Boti-boti naik ke sini langsung mencret. Boti-boti naik, boti Kristus menderita. Boti-boti Kristus berjumpa Uni Ripa, menyesal seumur hidup. Niat menghujat malah berbalik menghantam duburnya. Boti-boti Kristus naik bikin malu. Makasih Bang Lenggo Musik. Buat teman-teman yang ketiga makasih banyak Bang Lenggo Musik, makasih banyak. Jangan boros-boros teman-teman. Perkirakan juga keadaan keuangan di Indonesia nanti juga tidak akan baik-baik saja. Jangan boros-boros masalah keuangan. Dijaga uangnya, disimpan untuk perjuangan agama Allah. Jangan niatkan nyimpan uang itu untuk kekayaan, tapi niatkan menyimpan uang itu untuk nanti membela agama Allah ketika sudah datang waktu yang dinanti-nanti, yaitu waktu turunnya Dajjal gitu. Perang dunia ketiga teman-teman ya. Nanti akan ada perang dunia ketiga. Siap-siapkan harta benda kalian untuk memperjuangkan agama Allah. Jangan boros-boros ya. Jangan boros-boros.
Ya, jangan boros-boros. Boleh, berbagi itu boleh. Kan memang kita disuruh sedekah. Bahkan kita itu sebenarnya nggak perlu takut dengan rezeki yang diberikan Allah ya kan. Karena Allah sudah menetapkan rezeki kepada kita, tidak akan salah gitu loh. Tapi masalahnya kita juga harus punya motivasi hidup ke depan. Kita harus sadar bahwa kebanyakan orang-orang lalai ya menyimpan bekal untuk akhiratnya. Gitu ya. Allah berzat racun. Setahu aku yang beracun Tuhan kau. Nih kutunjukkan ayatnya Tuhan kau beracun ya. Kau bilang Allah zat beracun. Nih, kau pengen tahu ya. Yesus membunuh dengan nafasnya. Nafas Yesus beracun. Ya. Nih. Ikut tunjukkan kau dalilnya. Nih ya. Yesus membunuh nih. Kau bilang Allah zat beracun. Ya, nih ya. Wahyu pasal 19 nomor 15. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang memukul segala bangsa. Pertama, mulut Tuhanmu berpedang. Yang lanjut nih. Dalam 2 Tesalonika pasal 2 nomor 8. Yang akan dibunuh oleh Tuhan dengan nafas mulutnya. Beracun nafas Tuhanmu tuh. Orang mencium nafas Tuhanmu mati saking beracunnya. Kau bilang Allah zat beracun. Wow. Kau tuduh Allah zat beracun, sementara yang beracun jelas-jelas mulutnya busuk, saking busuknya bikin orang mati. Itu Yesus. 2 Tesalonika pasal 2 nomor 8. Yang akan dibunuh oleh Tuhan Yesus dengan nafas mulutnya. Kecium mulut Tuhanmu aja orang mati. Apa nggak beracun? Dengan nafas Tuhanmu aja orang mati. Wow. Kau bilang Allah zat beracun, sementara yang membunuh dengan napas mulutnya aja adalah Yesus. Saudara, apa kau bilang nih? Aku bacakan ayatnya. 2 Tesalonika pasal 2 nomor 8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas. Mati orang dengan seberacun apa itu orang bisa mati kena hawa nya. Yesus mungkin nggak pernah gosok gigi kali ya, sampai-sampai ketika dia langsung mati kita di situ. Kau tuduh Allah zat racun. Fitnah kau keji kali, padahal yang membunuh orang dengan awas napasnya Tuhanmu. Seru lah menghadapi Oten nih. Ada adrenalin kita gitu. Aku tuh kayak olahraga angkat berapa kilo gitu ngelawan Oten nih. Mana lebih dulu pilihan atau takdir terkait Boti? Boti itu pilihan yang Allah ketahui, sehingga itu menjadi takdir baginya. Ketetapan Allah itu karena pengetahuan Allah. Allah tahu kalau kalian akan milih Boti, makanya itu jalan hidup kalian. Ya, Allah menentukan segala sesuatu itu sebelum orang memilih jadi Boti. Allah sudah tahu kalau orang itu memilih Boti. Itulah bedanya Tuhan dengan manusia. Ya, gitu. Takdir itu sudah lebih dulu. Karena Allah sudah tahu kalau dia akan pilih Boti. Dia pilih gugur. Semua, bukan cuma Boti. Orang yang membunuh anak kecil, orang yang menyakiti orang lain, ketetapannya dari Allah tuh begitu. Karena Allah sudah tahu kalau dia milih begitu. Itu loh. Boti, mana Boti Kristus tadi udah hilang dia. Kau nggak tahu aku tuh lagi lapar nunggu Oten. Naik kau jadi korban persembahan kudus buat aku ya kan? Kau salah dek. Besok kalau naik ke sini permisi dulu. Bunda mau tanya, baru Bunda sayangi. Kau naik menghujat nabiku. Salah orang kau.
Sekuntum mawar merah, salah. Sekuntum dubur merah. Takdir lebih dulu. Takdir dari dulu, ya iyalah. Takdir ditetapkan dulu baru pilihan. Karena ketetapan Allah itu melampaui pengetahuan manusia. Gitu. Karena segala sesuatu itu ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Lucu kalau seandainya Tuhan nggak tahu kalau orang jadi boti, itu baru bahaya Tuhannya. Tuhannya kok gitu, nggak tahu apa-apa. Maunya Lina Wijaya naik. Si Lina Wijaya jangan naik, dia udah sakit cancer, botak kepalanya. Naik di sini nanti tambah kusut mukanya, nanti janganlah, kasihan dia. Si Lina Wijaya itu biarkan aja mati dengan nista itu, karena dia penghujat. Udah ya teman-teman ya, udah nggak ada oten lagi. Di komal-komal Islam yang lain juga nggak ada oten. Oten kayaknya udah dihimbau sama gereja, jangan lagi masuk komal diskusi, malu kita, ada banyak kali yang mualaf katanya. Apalagi di room si Rifa, babak belur kalian katanya. Jangan masuk lagi di room si Rifa katanya, lah banyak YouTube-nya mempermalukan agama kita katanya. Naik juga kalian di situ katanya. Udah tahu dia tuh lebih jauh berilmu daripada kalian. Kalian nggak tahu apa-apa. Aku nggak ada harga diri di depan si Ripa itu katanya kan. Itulah katanya. Entah apalah aku jadi oten katanya. Datanglah oten pendeta. Udah biar aja pesundal sama boti-boti yang naik ke room si Ripa, biar si Ripa itu terganggu. Tak taunya pas boti yang naik mencret nanah depan saya. Ya kan? Pendeta bilang ini, khusus yang naik ke komal Siripa orang gila aja, kalau enggak yang boti-boti katanya. Lupa dia kalau Unirifa ini adalah manusia yang bisa menghadapi segala macam makhluk. Gitu ya. Aduh. Boti-boti Kristus, mari naik sini. Emang nggak seru nggak ada oten? Pak pendeta tadi ngapain Pak di kamar mandi lama kali Pak? Bapak naik pas lagi berak, nggak sopan. Heran. Ada-ada aja lah otennya. Kalau nggak boti pas ulah. Apa kalian tuh nggak ada adab, nggak ada rasa malu gitu? Kami loh kalau mau belajar itu kami persiapkan diri, ada laptop, ada buku, ada catatan, ada pena. Kalian pas mau debat agama lagi boker. Dia mau menjelaskan agama pas lagi boker, ada pendeta nggak ada aturan. Aduh, ya Allah ya Tuhan. Di mana room yang ada otennya guys? Aku mau ke sana lah. Nggak bisa makan aku kalau nggak ada oten nih. Aku mau makan oten dulu. Coba kita cek dulu ya. Komal mana ya ada otennya ya? Kita ke sana. Bang Dalbo coba lihat. Oh, Bang Dalbo udah ada apologet, banyak kali apologetnya. Aku pilih-pilih komal teman-teman ya. Aku tuh pilih-pilih komal. Aku komal-komal yang aku bisa naik ke atas itu komal-komal yang aku akrab gitu. Kalau nggak akrab aku nggak masuk. Takutnya kita nanti tidak disukai. Di Ustadz Wafi. Ini akun lain lagi Ustadz Wafi. Bayarlah oten buat nanya sama kita yuk. Ayo kita. Bang Zuma akrab? Enggak akrab sama Bang Zuma. Enggak boleh perempuan akrab. Enggak boleh akrab-akrab sama laki-laki. Apalagi laki-lakinya itu orang yang punya nama. Enggak boleh so akrab. Enggak boleh so akrab. Aku tuh nggak boleh, dilarang sama Ustadz Wafi akrab-akrab sama laki-laki. Kata Ustadz Wafi itu perempuan salva, perempuan yang tidak punya harga diri, yang terlalu akrab dengan banyak laki-laki. Makanya aku nggak mau lagi akrab dengan laki-laki kecuali calon suami, saudari laki-laki, saudara laki-laki baru boleh. Tapi kalau sama ini nggak boleh.
sama laki-laki yang bukan mahram, bukan apa, nggak boleh. Aku aja nyesel loh banyak deket sama banyak apologet tuh nggak boleh, karena nanti difitnah mereka gara-gara kita. Kalau Nandar, aku bisa bukan akrab secara pertemanan karena kami partner dalam diskusi. Secara hari-hari kami nggak ada komunikasi gitu, biasa aja. Aku tuh manis guys, nanti memancing fitnah nanti. Dan aku nggak mau deket-deket sama orang yang udah hebat. Nanti nama mereka meredup gara-gara aku, rusak nama mereka gara-gara aku nanti. Contoh nih ya, misalnya nama Ustadz Yusuf PI misalnya, atau nama Ustadz Wafi misalnya. Kalau aku sering nongkrong tempat mereka, nanti aku dikira pansos. Soalnya kan YouTube mereka kan penontonnya banyak. Kita kalau penonton kita sedikit terus naik di Komal yang penontonnya banyak, itu nanti orang penontonnya banyak, itu nanti orang menganggap kita tuh pansos, dan aku mau gitu. Aku senang di komal aku dan komal teman-teman aku. Komal aku adalah komal-komal yang aku suka. Uni dulu akrab sama API. Aku nggak pernah akrab sama API karena aku API, gimana mau akrab, aku sendiri API kok. Sampai sekarang aku tuh belum dipecat jadi API, cuman aku nggak ada kontribusi aja buat API. Kenapa? Karena nggak jalan. Aku itu sekretaris API Maluku Utara loh, tapi nggak jalan karena aku sudah tidak lagi di Ternate. Jadi aku tidak ada kontribusi buat API, makanya aku tuh nggak terlihat akrab. Aku jarang naik di komal mereka, aku juga nggak ada bantu-bantu mereka. Begitu, aku sih paling mahasiswi soalnya. Karena kan orang-orang API itu kan apologet senior, orang-orang hebat. Tahu sendiri kan kalian, Jibril ilmunya banyak. Pembina API. Masa aku nanti duduk-duduk bersama dengan mereka? Aku ini kan hanya sekotor upil. Nggak boleh aku tuh sok-sok akrab sama orang-orang hebat loh. Kalian kan tahu kan orang-orang API kan hebat-hebat semua tuh. Aku adalah perempuan yang hilang ditelan ilalang, kawan-kawan. Nggak boleh. Kalau di rumah Bang Faruk aku masih berani naik karena Bang Faruk sama aku bestie. Bukan bestie sih, aku nggak mau lah bilang bestie, nanti hancur lagi perbestian kita. Bukan akrab sih. Bang Faruk menghormati aku. Aku mau di room sama Nandar karena Nandar menghargai aku, Bang Faruk menghargai aku, Bang Oding menghargai aku. Tapi kalau aku nggak terlalu akrab, takutnya aku nanti baper, nanti kan baper, aku nanti sedih. Soalnya aku cewek, gini-gini aku cewek loh. Gini-gini aku cewek. Ada di room, dulu di rumah Bang Faruk ada otennya, ada. Kalau Bang Faruk sendiri mah bisa. Bang Faruk bisa sendiri, teman-teman, gak usah teman. Kalian tuh aneh loh. Kalau aku naik di komal Bang Faruk penontonnya udah 1,6, nanti Bang Faruknya bakalan berhenti diskusi. Aku yang maju. Kenapa? Mereka tuh gitu karena segan sama aku yang suruh maju. Itulah saudara-saudara aku kayak Bang Loding, Bang Faruk sama Yonatan Nandar. Coba kalian tengok Yonatan Nandar itu kalau aku udah naik. Adab dalam Islam itu kita kasih kepada yang lebih berilmu. Nandar begitu dia, makanya nanti aku aja yang nyerocos. Biarkan mereka berkembang dengan ilmunya, biar kalian tahu betapa hebatnya Bang Faruk ini mengkontrol Oten. Biar banyak yang nonton. Kalau aku nongkrong di komal Bang Faruk, nanti orang teralihkan pandangannya sama aku. Riva lagi, bosen orang kan. Tak boleh. Kita tuh harus juga lihat situasi kondisi. Ini Bang Faruk lagi seru nih diskusi ini, penontonnya 1,6. Terus aku naik ke atas, mau ngapa? Mau pansos? Oh, mentang-mentang komal aku penontonnya 200, nggak apa-apa. Kita bangga. Contoh kayak Bang Dalbo nih. Di roomnya Bang Dalbo ini udah ada apologetnya. Ngapain aku naik ke atas? Nanti malah apologetnya nggak bisa bicara lagi. Aku aja terus dikira lagi aku nanti menguasai panggung, kan nggak boleh. Mereka juga berilmu. Contoh nih. Nah, kalau tempat Ustadz Arif ini aku nggak naik, nggak berani naik karena ini room orang-orang hebat. Roomnya Ustadz Arif ini room orang-orang hebat. Salah satunya adalah Bang Zuma, ya kan. Aku nggak berani, jangankan naik, nonton aja aku nggak berani loh biasanya loh. Ngerasa insecure aku gitu loh. Ya. Paling aku beraninya naik ke room Mochi nih. Room Mochi ini aku berani naik nih. Coba tengok nih. Ya kan, pengajaran sesat di dalam tema ini yang disampaikan Yesus gitu kan. Nih kalau room Mochi ini aku berani naik nih. Karena room Mochi ini memang sering undang aku. Roomnya kecil jadi aku nggak masalah naik ke situ. Mana coba? Orang hidup nggak bisa namanya
Makanya jangan suruh-suruh aku ke room Uni, ke room Nora, ke room. Lagian room Kak Nora juga. Nggak mungkin aku berani naik ke room Kak Nora. Pertama, roomnya 2000, 1000 misalkannya. Terus tiba-tiba aku ketika penontonku cuma 200 pindah ke room Kak Nora. Nampak kali pansosnya aku nanti. Baca temanya ataupun tajuknya hal pengajaran sesat, kau jangan ubah-ubah. Kalian ni mengubah-ubah firman Tuhan. Kalian ni mau apa? Masuk neraka kalian ya? Di room kecil lah. Masuk di situ temanya berikutnya hal pengajaran sesat, coy. Kita pindah yuk ke room Mochi. Ada Oten. Jadi Matius 7 nombor Aku pindah ke room Mochi ya. Teman-teman, aku pindah ke room Mochi ya. dengar kawan ya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru-seru kepadaku. Hari terakhir itu kapan? Nah, ini baru. Kalau Mochi ini udah sering nyuruh aku ke room dia. Oh, ada Unirifa, insya Allah ada Unirifa. Jangan besarin aku Bang Moti. Assalamualaikum. Jangan besarin aku Bang. Waalaikumsalam Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan besarin aku Bang Moti. Ya bentar sabar, kita lagi manage ekor adikku. Ya Unirifa silakan. Ini ada atau mau mukaddimah atau mau segala macam apa, silakan. Di sini ada Bang Yuza Kristen ya, silakan. Uni ganti akun dulu ya, Dek ya. Yang Rifa 06 ya, Uni kesini ya. Alah, banyak Boleh, ceritanya boleh. orang 06 belum ya. naik mau diungkat. 07. Rifa 07, Dek. Ngapain aku naik kalau mau diungkatin? Saya udah follow akun itu belum Bu Agenda. Parah. Allah, sesungguhnya orang-orang yang manggil Tuhanku adalah Allah, dan dia istiqomah atas itu, dia akan masuk surga. Itu ngalai. Sorry ngalai. Ya, aku bukan, tidak pernah aku benci dengan Muslim. Sekarang Makanya tidak mau masuk. kasih ayatnya manggil Yesus Tuhan masuk surga mana? Harga diriku kemana coba? Enggak, kalau Alif udah tahu. Aku Ya, udah ceritain ya. sama Alif, nanti Uni naik di Komal Alif ya. Aku follow dulu si Alif nih. Kan Alif termasuk nominal juga nanti di situ kan. Dia masuk nominasi. Siap, nanti aja. Aku turun dulu. Aku mau ke Komalnya si Mochi dulu. Nah, Alif masuk nominal, gampang lah itu katanya. Ini minta nimpul nih. Siap. Enggak. Nyah kau. Apa emang menunggu Gurunda saya itu masih lagi manage dia punya akun. Jadi gimana Bang User tentang Oten ini benaran diusir Yesus ataupun enggak? Gimana satu? Yang benar, salah. Kamu salah memahami ayat itu. Nah, Ya mana? Kamu Oke, salah silakan. memahami ayat itu. Pada hari Silakan Gurunda Unirifa. Wow, masya Allah, cantik sekali, manis dan cantik dan bergaya. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Unirifa Gurunda. Ya, kita silakan nih yang non Islam, supaya kita tidak buang-buang waktu. Saya kasih kesempatan bertanya tentang agama Islam. Tapi kalau kalian mau menjelaskan tema bahwa orang Kristen nanti diusir sama Yesus karena kalian sesat, itu boleh juga kita diskusikan. Tapi kita pakai data ya, jangan pakai kata-kata saja. Pakai data. Silakan. Yang Kristen di sini namanya siapa ini, abang ini nih? Silakan Unirifa, kuasa diberi sepenuhnya. Apa yang Ya. bertanya di Islam ya? Nggak ada yang menarik selama ditanya itu. Ya udah kalau gitu aku yang tanya ya. Sebentar dulu nih, biar saya pikir-pikir dulu apa yang saya mau tanya ini. Ya kalau kalian nggak ada pertanyaan bagus, berarti kalian nggak Oh, tahu ya. apa-apa. Ini kenapa kalian masih mendoakan Muhammad? Unirifa udah moderator Oke. di sini belum? Siap. Udah moderator belum? Belum yang ini. Kenapa kami Oke. mendoakan Nabi Muhammad? Oke, saya jawab ya. Pertama, itu perintah Allah. Kenapa Allah perintahkan kami mendoakan Nabi Muhammad? Karena di dalam Islam, barang siapa yang mendoakan orang lain, itu hanya akan kembali untuk kebaikannya sendiri. Jadi Nabi Muhammad tidak butuh doa kami, karena Nabi Muhammad itu sudah pasti masuk surga. Kami yang butuh mendoakan Nabi Muhammad. Cara kami mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad karena kami tidak sejaman dengan beliau, yaitu dengan berkoneksi melalui salam-salam tadi ya. Jadi seperti itu. Nah,
Kalau kau keberatan kami mendoakan Nabi Muhammad dan menurut maneh, kenapa Tuhan kau di surga juga masih didoakan jemaatnya? Itu baru aneh. Saya Nggak tahu tidak kau kan? keberatan. Saya cuma bertanya aja. Iya, berarti kan nggak aneh kan kalau Nabi didoakan, kalau Tuhan didoakan aneh nggak? Kalau Tuhan berdoa aneh nggak? Tapi kan yang aneh itu sebenarnya Muhammad yang mendoakan kalian, bukan kalian yang mendoakan Muhammad. Uni udah diberi kuasa ya Uni Iya. ya. Kami boleh mendoakan, saling mendoakan kami boleh. Nggak ada pengharaman. Tidak ada kata-kata haram kalian saling mendoakan. Nggak ada, justru saling mendoakan itu bagus. Berarti kami saling mencintai dengan Nabi kami. Nah pertanyaannya gini loh, Tuhan kau yang juru selamat kenapa didoakan ketika di surga? Tidak ada orang mendoakan Yesus. Ada nih ya. Nih. Yang ada itu Yesus itu menjadi apa namanya? Ada ayatnya, kau dalam Wahyu pasal ke-5 nomor 12 ya. Sorry nih. Kita lihat teman-teman ya. Kita lihat ayatnya, kalau Yesus ketika di surga, ini di surga loh, di dunia kan dia sendiri minta doa tuh. Nah, Wahyu pasal ke-7 nomor 10. Coba kau buka. Wahyu pasal 7 nomor 10. Dan mereka berseru, ini siapa yang mereka ini? Mereka ini orang-orang yang udah ada di surga. Mereka berseru nyaring, keselamatanlah bagi Theos. Bahkan bukan cuma Yesus, Bapaknya sendiri pun masih didoakan di surga, Dek. Ini padahal udah selamat loh di surga loh. Masa masih didoakan? Nah, kalau kami kan keselamatan bagi Nabi Muhammad di dunia. Tapi Tuhan kalian udah duduk berdua di surga, malah penduduk surga masih mendoakan dia. Keselamatanlah bagi Allah dan anak domba, dua-duanya lagi masih didoakan. Kan aneh. Itu baru kau pikirkan. Ya bacalah. Tuh, dan keselamatan. Nih, keselamatanlah. Itu apa maksudnya itu? Keselamatanlah bagi. Keselamatanlah. Kan keselamatan bagi itu sama dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Keselamatanlah bagi Nabi Muhammad. Baca tuh. Pasti kau nggak pernah baca ayat ini kan, Dek? Kau pasti nggak tahu kan Tuhan kau pernah didoakan kan? Bukan doa, ini pujian ini. Kok pujian? Keselamatan itu apa artinya? Supaya dia selamat, berartinya dia belum selamat, makanya diminta supaya selamat. Kalau pujian itu misalkannya gini, yang mulia, berarti menyatakan dia mulia. Yang memberi selamat, berarti dia memberi selamat. Ini enggak, keselamatanlah bagi Allah. Ini permintaan, keselamatanlah bagi Nabi Muhammad. Sama seperti itu. Kau ini makanya nggak baca ayat kitabmu sih. Makanya besok-besok belajar deh, supaya kau itu nggak sesat. Wahyu 7 kan, Wahyu 7 ayat Ya 10 baca, kan? Wahyu pasal 7 nomor 10 baca. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Semua malaikat berdiri mengelilingi takhta itu. Dan tua-tua Iya dan aneh. itu, mereka Udah dikelilingi tersungkur. malaikat masih ragu dengan keselamatannya, masih didoakan sama jemaat yang ada di surga. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah. Di mana didoakan di sini? Sudah disembah masih didoakan. Itu apa artinya? Keselamatanlah itu sama dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berikan keselamatan kepada Nabi Muhammad. Ini keselamatanlah bagi Allah. Lah Tuhannya sendiri ternyata masih didoakan di surga. Kan nggak tahu malu. Mana ada didoakan di sini ini? Keselamatanlah bagi Allah itu apa artinya? Ya memang Allah itu keselamatan bagi manusia. Bukan keselamatan, tapi juru selamat. Beda keselamatan dengan juru selamat. Keselamatanlah bagi Allah artinya adalah orang mendoakan supaya Allahmu selamat. Coba baca Keselamatanlah bagimu. Nih aku ngomong sama anakku nih. Keselamatanlah bagimu nak. Artinya aku berdoa semoga Allah memberikan keselamatan kepada anakku. Kalau seandainya Tuhan kau itu pemberi selamat, artinya bukan keselamatan, tapi apa? Juru selamatlah Allah. Ini keselamatanlah bagi Allah. Artinya yang berbicara ini memintakan supaya Tuhan kau itu selamat. Padahal dia udah disembah di surga lagi, juru selamat lagi masih didoakan. Ini baru aneh. Kalau Nabi Muhammad didoakan wajar. Coba baca 11. Ya kau baca lah. Jangan kan kau baca 11-12 perikop, kau baca-baca lah. Takhta dan tua-tuan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya.
Nah di sini kan malaikat memberi pujian, syukur Nah kepada. ini lucunya, Tuhan kau pun dipuji tapi juga didoakan. Nabi Muhammad juga pernah dipuji kok. Nggak boleh Kalau ditambah-tambahin begitu, dong. ya ayat 10:7-10 kenapa kau hilangkan? Aku tidak Maksud menambahkan, saya kau yang begini, menghilangkan. Bu Ripa, maksud Saya begini. tanya, apa maksud gini? Dan mereka berseru dengan suara nyaring, keselamatan bagi Allah. Apa maksudnya itu? Ya memang Allah itu keselamatan memang. Bagi Allah, keselamatan untuk Allah, bukan keselamatan dari Allah. Kalau Tuhan kau pemberi keselamatan, maka perkataannya gini, keselamatanlah dari Allah, berarti dia pemberi keselamatan. Ini keselamatanlah bagi Allah, berarti Tuhan kau butuh diselamatkan. Ini aja kau nggak ngerti bahasa Indonesia, makanya kau Kristen. Bagaimana dia Aku butuh bilang kan, diselamatkan karena selanjutnya loh, dia ada. oke ku tanya, ketika Tuhan kau berdoa kepada Allah Bapa, dia minta diselamatkan atau minta dibunuh? Jangan dulu ke situ, ini dulu kita bahas. Kok jangan dulu ke situ? Kan kau tanya, makanya saya jawab. Di mana pula dia meminta keselamatan? Aku jawab, ketika Maksud Tuhan saya kau di begini, dunia, dia minta diselamatkan atau minta dibunuh? Maksud saya begini, kan kalian itu kan mengimani Muhammad itu sebagai nabi. Ya, dia memberikan petunjuk kepada kalian. Betul. Lalu Muhammad ini sudah mati kan? Tidak Iya, terus? bangkit. Lalu kenapa orang yang Tunggu dulu, bentar. Apa masalah bentar dulu. Ini agak lucu ya. Kau seolah-olah mengatakan kalau ada orang mati nggak bangkit setelah hina. Akui dulu, seorang nabi kalau mati nggak bangkit itu hina atau mulia? Jawab dulu. Ya tapi kan Muhammad yang menjanjikan Saya surga tanya, kepada tidak kita. pernah dalam Quran dikatakan Nabi Muhammad itu ketika dimatikan 3 hari lalu bangkit itu nggak pernah. Karena setiap nabi nanti dibangkitkan pada masanya. Yang kutanya, ketika kau mengatakan begini, ngapain kalian mengikuti Muhammad yang mati nggak bangkit-bangkit? Pertanyaanku, Tuhan kau kenapa ikut Musa yang mati nggak bangkit-bangkit? Musa tidak mengikuti Musa, sama mengikuti Yesus. Tuhan kau memang bukan pengikut Musa, kau bukan pengikut Yesus juga, kau ngaku-ngaku aja. Tuhan kau Yesus aja itu pengikut nabi-nabi terdahulu, pengikut Abraham. Sejak kapan Abraham pernah bangkit dari ketiga? Apa salahnya kalau nabi itu mati belum bangkit? Berarti kalau seorang nabi itu, bentar, ini logika berpikirmu nih, ku bedah. Ketika kau menghina Nabi Muhammad yang wafat belum bangkit, apa letak kehinaannya? Apakah hina seorang rasul dan seorang nabi meninggal belum bangkit? Kalau kau mengatakan hina, berarti rasul-rasul Kristen semuanya hina. Kau pikir Paulus sudah bangkit? Mengatakan Muhammad, aku menghina Muhammad. Muhammad kan memang sudah mati kan? Aku bertanya, iya Nabi Muhammad memang sudah wafat. Sama seperti Tuhan kau pernah mati, Nabi Muhammad pun meninggal dan nanti akan bangkit. Nah, bedanya adalah kalian menipu orang-orang mengatakan Tuhan kalian bangkit dari ketiga. Padahal tidak ada yang melihat saksi mata Tuhan kau bangkit dari ketiga. Itu kan cuma klaim kau. Yang kutanya adalah nabi-nabi Israel. Siapa nabi-nabi Israel yang mati bangkit dari ketiga? Sehingga kau merasa bahwa nabi-nabi yang mati belum bangkit itu adalah sebuah hal yang rendah. Apa masalahnya dengan nabi-nabi belum mati dan belum bangkit gitu loh? Abraham belum bangkit, Yakub belum bangkit, Hosea belum bangkit. Bisa memberikan keselamatan bagi manusia, makanya mereka. Oh, berarti kau mengakui kalau tidak ada nabi-nabi Israel yang memberi keselamatan? Nggak ada. Maksudnya nabi-nabi tidak bisa memberikan hidup yang kekal, keselamatan. Oke, berarti Nabi Musa, Nabi Ibrahim yang dipilih oleh Tuhan tidak mampu membantu manusia untuk hidup kekal di surga. Ya enggak, dia enggak bisa. Kalau gitu ngapain Tuhan kau utus mereka? Berarti gagal Tuhan kau mengutus mereka untuk menyelamatkan Bani Israel berarti. Kata Musea dari kata Yasha artinya juru selamat. Musa itu dikatakan juru selamat, berarti gagal berarti Tuhan kau ini. Wah. Tapi juru selamat bagi bangsa Israel aja. Lah, Ya. Tuhan kau sejak kapan menjadi juru selamat untuk Kristen? Dia datang untuk menyelamatkan Bani Israel juga sama kayak Musa. Oh enggak, salah. Coba, berarti Tuhan kau berbohong ketika berkata, aku diutus untuk domba-domba tersesat dari kalangan Bani Israel. Berarti bohong dia. Tidak bohong, betul dia bilang itu. Tapi kau bilang salah tadi. Ketika dia mengatakan dia menjadi juru selamat untuk seluruh Bani Israel saja. Kau Bani apa? Bani apa kau? Bani Yakub, Bani Lewi. Dan keselamatan ini tidak ada di bawah kolong langit yang olehnya kita dapat diselamatkan hanya nama Yesus. Oke, Elia dan Henok selamat nggak di surga? Iya, mereka diangkat ke surga. Sejak kapan mereka kenal nama Yesus? Sejak kapan Elia dan Henok kenalan sama Yesus? Kenal juga kagak?
Nama Yesus Kenapa kau bilang tidak ada manusia yang selamat tanpa nama Yesus? Elia Henok sudah ke surga tanpa kenalan sama Tuhan kau yang baru lahir kemudian, Dek. Nggak kenal mereka sama Yesus. Loh, yang dilahirkan itu kan kemanusiaannya. Kalau kita berbicara tentang Yesus itu kan kita harus berbicara sebelum dia menjadi manusia, dia itu apa? Dia itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Sejak kapan pula ada Yesus? Sejak kapan ada firman bernama Yesus, Dek? Nggak ada firman bernama Yesus, itu klaim Yohanes. Kau tunjukkan sama aku dalam perjanjian lama ada firman bernama Yesus yang adalah Tuhan. Jungkir balik aku depan kau ini sekarang nih. Memang nama Yesus belum ada dalam perjanjian. Ngaku-ngaku. Ya sudah, tadi kan kau bilang begini, tidak ada keselamatan tanpa nama Yesus. Yang kita bahas nama Yesus. Kalau kau bahas firman, itu bukan nama Yesus, itu entitas yang berbeda dari Yesus. Kau tadi ngeklaim tanpa Yesus nggak ada yang selamat. Buktinya Elia Henok nggak kenalan dulu sama Tuhan kau yang bernama Yesus. Udah masuk surga mereka. Ya, Makanya kok kalau ngeklaim tuh yang bener lah, ngeklaim tuh ini klaimmu nggak ada yang beres dari tadi, hancur lebur depan kami umat Islam. Kalau kau bicara itu minimal tuh ke sorga, bukan terangkat memang sendiri dengan Yesus. Iya, diangkat sama siapa? Diangkat sama siapa? Yesus yang angkat mereka. Oh ya tentu. Tapi tunjukkan dalilnya kalau ada nama Tuhan kau bernama Yesus dalam kitab perjanjian lama. Tunjukkan sama aku sekarang. Memang nggak ada nama Yesus dalam perjanjian. Ya udah, kau jangan ngeklaim kau berarti dasar nggak tahu diri, nggak tahu malu, ngeklaim ada Tuhan bernama Yesus dalam perjanjian lama. Sejak kapan Henok kenalan sama Yesus? Lahirnya baru kemarin. Ada aja nih kalian. Dia tidak kenal, tetapi orangnya juga belum ada. Oke, ku tanya, tahun berapa Yesus lahir ke dunia sebagai manusia? Sekitar tahun sebelum Masehi. Sebelum dia lahir di mana dia berada? Sebelum dia berada. Sebelum dia dilahirkan. Di mana? Coba tunjukkan ayatnya. Kalau kau tunjukkan ayatnya. Yohanes 17 ayat 5. Ya Bapak. Kok di Yohanes 17? Teman-teman dengar ya. Bentar dulu. Kok di Yohanes yang kutanya itu kita berarti nggak ada. Berarti kau akui ya bahwa Yesus keberadaannya tidak ada dalam perjanjian lama. Sebentar. Yohanes 17 ayat 5. Aku nggak bicara Yohanes itu nggak ada kaitan dengan Elia dan Henok. Aku bahas Elia dan Henok. Dengar. Tadi kan aku mengkritisi argumen itu omon-omon Yesus klaim. Yesus yang ditulis oleh Yohanes. Kalau begitu, aku juga bisa bilang. Muliakanlah aku padamu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat. Oke. Berarti dengar dulu. Berarti kau percaya pernyataan tanpa bukti ya? Enggak lah. Kalau tanpa bukti. Ya udah, kalau gitu mana buktinya Yesus ada di dalam kitab perjanjian lama? Kalau kita berbicara Yesus dalam perjanjian lama, dia sebagai logos, kalau kau cuma mengimani omon-omon orang, aku juga bisa berkata, Yesus dulu sama aku pernah kawin. Percaya kau? Tapi ada ayatnya di dalam perjanjian lama. Aku juga bisa bikin ayat. Surat Rifa pasal ke-1 nomor 2 bisa aku bikinkan. Salam buat Jamat Batak. Aku adalah mama Tuhan kalian yang pernah nikah sama Yesus sebelum Abraham ada. Tinggal ku tempel dalam kitab kalian, bisa? Silakan aja. Ya bisa, makanya aku bilang kalau cuman pengakuan Yesus kalau dia ada sebelum Abraham ada, aku juga bisa. Yang kutanya adalah buktinya dalam perjanjian lama mana Tuhan kau bernama Yesus itu pernah kenalan sama Henok dan Elia, sehingga Elia dan Henok itu diselamatkan sama Tuhan kau yang bernama Yesus. Karena klaimmu tadi adalah tidak ada yang selamat tanpa nama Yesus. Kan gitu. Bentar. Bacakan ayatnya ya. Memang kalian ini umat keledai. Daripada kau anjing dikatakan Yesus, kami masih mending dikatakan keledai. Kau dikatakan anjing sama Yesus loh. Kau nggak tahu ya nih? Kutunjukkan ada. Ini aku bilang, ini memang nggak mau belajar. Kalian itu dikatakan anjing sama Yesus nih. Bukan saya. Kau. Yaudah aku tanya, kau Yahudi bukan? Bukan. Ya udah kau anjing. Nih aku tunjukkan datanya. Itu kan perempuan Sirofenisia yang datang kepada Yesus. Loh, bukan cuman perempuan, siapapun yang di luar Yahudi yang diberkati oleh Yesus anjing, kata Burita Wahyu nih. Kau nggak tengok nih ya? Ini orang Kristen sendiri yang mengatakan nih, namanya Burita Wahyu. Berkat kepada anjing. Nih, kau baca ini baik-baik.
Kalian ini memang minim literasi, nuduh-nuduh kami kumat Tuhan keledai. Yesus tidak Mending mengatakan keledai orang daripada itu anjing. Loh, Tuhan Yesus iya tidak dikatakan mengatakan anjing nih. Bukan. Nih, jangan kau berdusta depanku. Aku ini ahli Bible-mu. Tengok nih. Ambil roti, Jangan lalu potong melempar dulu, pada aku kepala lagi anjing. ngomong. Aku lagi menjelaskan, kau ganggu aku pas menjelaskan. Kisah yang dicatat dalam Markus pasal 7:24 atau yang dicatat di Matius ini adalah kisah favorit saya, kata Ibu Rita Wahyu. Perempuan itu adalah tokoh kesukaan saya karena perempuan goyim itu adalah lambang dari kita. Siapa kita ini? Kau Kristen, seorang non-Yahudi yang diberi kesempatan oleh Tuhan kita mendapat berkat. Kau Kristen yang bukan Yahudi tapi merasa dapat berkat, maka kalian adalah anjing. Kau tuduh kami keledai, masih mending keledai nggak anjing. Apa hebatnya anjing daripada keledai? Kalau Paulus serigala lagi, kau tahu nggak? Paulus itu keturunan serigala. Benyamin adalah serigala yang buas. Kau bilang kami keledai kan? Nggak apa-apa kami kau tuduh keledai. Kami nggak pernah dikatakan Al-Quran kami keledai. Tapi kebayang nggak kau Rasul kau Paulus serigala? Lebih mulia serigala daripada keledai. Masih mending keledai masih bisa kalau nggak ada keledai Tuhan kau nggak bisa jalan. Tuhan kau tuh naik keledai bisa jalan loh. Tuhan kau itu bisa pamer kalau dia adalah manusia yang punya kipas tuh di atas keledai. Masih mulia keledai dibanding serigala. Kau Rasul kau Paulus serigala. Kau baca ayatnya tuh, Benyamin adalah serigala. Si Paulus keturunan siapa? Benyamin. Jangan kau menghina umat Islam karena semua penghinaan itu ada di kitabmu untuk kalian. Dikatain anjing lah, dikatain serigala lah. Sedikit-sedikit menghina di mana kehinaan? Loh, mengatakan manusia setara binatang menurut agama kau penghinaan atau pujian? Aku bilang keledai itu kan otaknya keras kepala. Nah, kutanya sama kau, mengatakan manusia sebagai binatang pujian atau hinaan di agamamu? Ya nggak masalah kalau orang itu betul-betul. Nah, inilah Kristen. Di Kristen mengatakan manusia binatang bukan hinaan tapi pujian. Makanya Tuhannya dikatakan binatang, yaitu domba. Tuhannya jadi katain domba, sama mereka dibilang pujian. Roh Kudus dibilang merpati, sama mereka menyetarakan sesuatu dengan binatang, bagi mereka pujian. Inilah beda. Sorry, kami Islam, bagi kami mengatakan manusia binatang tuh hinaan. Nah, itulah bedanya kita. Beda kita bro, agama kita beda. Agama kami punya adab, agama kalian nggak beradab. Sebentar dulu, aku bacakan dalam perjanjian lama ya. Amsal 30 ayat 4. Siapakah yang naik ke sorga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Nah, dalam perjanjian lama sudah ditulis siapakah namanya? Siapa yang di sini dimaksud dalam kitab Amsal itu? Ya itu tuh Yesus lah. Mana ditulis di situ Yesus? Ngaku-ngaku kau nggak tahu malu. Kau tunjuk batang hidung, tunjukkan dengan lubang hidungmu kalau ada nama Yesus dalam perjanjian lama. Jungkir balik aku sekarang nih. Nggak pakai baju nih, telanjang bulat aku nih. Nama anak Allah. Yesus kan? Israel anak Tuhan. Israel itu anak Allah. Adam anak Allah. Kau pikir cuman Yesus anak Allah? GR kali kau. Israel itu anak sulung Allah. Yesus anak tiri. Siapakah yang membungkus air dengan kain? Siapakah namanya dan siapakah nama anak? Siapa yang membungkus kain dengan kain? Siapa namanya di situ? Baca Amsal berapa? Mana? Amsal berapa? Amsal berapa? Amsal 30 ayat 4. Amsal 30 ayat 4. Meleo suara kau. Tadi menghina kau keras suaramu. Sekarang giliran aku keras kau meleo. Itu makanya kalian yang menghujat. Dengar ya. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapa yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa yang namanya dan siapa yang anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Mana Tuhan kau bernama Yesus di sini? Mana? Siapakah nama anaknya? Dalam perjanjian baru Yesus mengaku sebagai anak Allah. Tuhan banyak. Kok perjanjian baru? Berarti menurut kau ketika perjanjian lama Suaramu kurang jelas, Uni. Nah, makanya jangan menghina, jangan menghujat. Itu sebenarnya gini Bang Isar ya. Bang Isar memahami dalam perjanjian lama itu. Dan perjanjian lama Uni Rifa tertombak, Uni Rifa naik lagi, Uni Rifa lama ya, saya paham. aduh Bang apologet nanti bentar Bang apologet nanti jambak Uni Rifa, HP ku hang. Perjanjian lama itu kan banyak nubuatan tentang Mesias. Jambak Uni Rifa, jambak Uni Rifa Bang apologet. Jambak Uni Rifa.
HP aku hang. Bang apa lagi jambak Unirifa HP aku hang. Aduh, Nggak bisa naikin orang ya. Tunggu. Kejap Kak Uni, kejap. Ya. Aduh, Masya Allah. Udah nggak usah dinaikkan. Kejap Uni. Aku nggak bisa naikin orang. Kejap. Aduh, Masya Allah gimana ini? Oh kayak nggak ada ilmu. Kejap Uni. Ini ngerocos terus, lupa malas ada disebut sama dia. Coba bang ini bang player. Oke. Kejap. Aduh, Masya Allah. Udah naik. Mana-mana kan Unirifa Lanjut, ini lanjut. ada congornya aja yang besar. Nah inilah kau. Ketika kau menghadapi saudara-saudara Islamku yang lemah lembut, kau merasa berkuasa, suara kau kencang sendiri dari tadi ku tengok. Ketika kau berhadapan dengan orang kayak aku, langsung kau bilang malaslah diskusi sama Nurifa. Ini kelakuan Kristen tuh begini ya. Mereka itu akan mau berdekatan dengan kita yang lemah lembut. Karena pada saat kita lemah lembut, mereka menggunakan kelemah lembutan kita untuk menyesatkan kita, teman-teman. Makanya Allah suruh dalam Quran itu kita bersikap tegas kepada kaum kafir. Kenapa? Kita baik atau tidak baik pun kepada mereka, haram bagi mereka itu sebenarnya beriman karena mereka sudah ingkar. Makanya saya bilang dia menuduh saya congor dari tadi, sementara saya bicara sesuai dengan data di kitabnya. Dari tadi klaimnya selalu babak belur. Karena dia babak belur lah dia bilang saya tidak berilmu dan saya congor. Inilah perbandingan. Kita justru senang melihat orang Kristen yang kritis. Saya kalau ketemu dengan orang kritis yang banyak pertanyaannya, saya senang loh, karena saya memacu pikiran saya. Tapi dia ketika ngomong kebantah langsung memble. Nggak mau lah diskusi sama Unirifa. Inilah kalian. Seandainya kalian baik-baik bicara tanpa menghujat kami, menyerang orang Islam, kami nggak perlu keras kepada kalian. Bertanya aja kau. Kan dari tadi sudah kutawarkan. Udah kau tanya saja. Tapi kau belagu, sok-sokan mau menjelaskan agamamu, babak belur depan kami. Kalau itu kayak keledai, keras kepala. Iya. Tadi kau bilang kami keras kepala. Aku tanya sama kau, Yesus mengajarkan kepada kau menyembah siapa? Menyembah dia sama alam apa. Kau tunjukkan sama aku ayat Yesus menyuruh sembah dia. Kau bilang aku keras kepala ketika aku mengikuti apa kata Yesus menyembah hanya kepada Allah saja. Kau fitnah Yesus mengatakan dia minta disembah. Kau tuduh aku yang keras kepala. Inilah kau kafir Kristen. Kenapa kau tetap kafir? Mana tunjukkan ayatnya Yesus menyuruh nyembah dirinya? Sebentar dulu, tunjukkan datanya. Parah ini orang Kristen. Dikira kita bodoh mungkin. Kalau kau bertemu dengan orang Islam bodoh, mungkin iyalah mereka nggak pernah baca Bible. Tapi kau berhadapan dengan aku sekarang. Aku orang yang sudah mengulik-ngulik kitabmu, aib agamamu di semua tanganku banyak. Apa yang mau kau fitnahkan kepada kami? Nggak bisa di hadapanku. Ya. Nah, bentar. Kalau kita unmute dulu ya. Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, Wahyu berapa? Wahyu berapa? Kita bedah teman-teman ya. Ini menarik ini teman-teman ya. Wahyu berapa tadi? Orang-orang pembunuh, orang-orang Sunda. Wahyu berapa? Jangan kau baca dulu. Aku pengen tahu kitab. Kalau cuma sekedar baca, kau pikir kami ini botol mau terima aja? Kami juga ingin mengkritisi apa yang kau berikan. Pertama, kitab Wahyu itu bukan perkataan Yesus ya. Dengar baik-baik loh. Itu adalah karangan si Yohanes ketika dia habis digoreng di dalam kuali besar. Waktu dia diasingkan di Pulau Patmos. Kok nggak bisa bantah? Loh, yang kutanya di mana Yesus pernah berkata kalau dia minta disembah? Pernah nggak dia ngajarkan kepada muridnya minta disembah? Kau bilang ada di kitab Wahyu. Dari mana kau bisa membuktikan kalau yang di dalam Pulau Patmos itu bukan setan, bukan iblis, tapi Yesus? Dari mana kau tahu? Sementara yang di Pulau Patmos itu adalah ketika konon katanya ya, ini pun belum jelas loh penulis kitab Wahyu ini siapa. Katanya Yohanes lagi di Pulau Patmos. Dari mana kau tahu kalau itu bukan jin? Karena Yesus berkata dia akan turun kedua kali dalam bentuk sebagai manusia, bukan bentuk roh. Bukan seperti Wonder Woman dalam kitab Wahyu itu, Megaloman. Kok nggak tengok di dalam kitab Wahyu itu yang turun itu berambut putih, bermata menyala kayak setan. Yesus itu seperti manusia, dan ketika dia turun lagi kata dia nanti turun seperti sebagaimana manusia normalnya. Lalu kau bilang, oh yang berkata di Pulau Patmos Yesus. Kapan Yesus pernah menubuatkan kalau dia akan datang ke Pulau Patmos? Justru dia berkata dalam Matius pasal 24 ayat 24. Jikalau ada yang mengaku bertemu Mesias di sana, bertemu Mesias di situ, jangan kau percaya. Coba kau tunjukkan secara ilmiah bahwa orang yang bertemu di Pulau Patmos ini adalah Yesus. Silakan kau tunjukkan. Secara ilmiah, maksudnya secara ilmiah gimana?
kalau itu betul-betul Yesus bukan setan, karena dalam kitab kau bahkan iblis pun bisa menyamar menjadi terang. Ada kemungkinan yang bertemu di Pulau Patmos itu adalah setan. Kenapa? Di situ bernama bintang fajar alias Lucifer. Bintang fajar yang di dalam kitab Yesaya yang ditemui di Pulau Patmos itu bintang fajar Lucifer. Nih kutunjukkan bintang fajar ya. Nih kau. Di dalam Yesaya itu memang Lucifer disebut bintang fajar. Nah kemudian yang di kitab Wahyu mengaku siapa? Yang mengaku di Pulau bintang timur yang kilang gemilang. Nah, dan bintang timur. Nih, loh. Tapi kalau Lucifer itu bintang timur. Tapi kalau ini Yesus bintang timur. Ini kau ya, kau menipu aku nih ya. Dengar teman-teman ya. Helal ben Sakar ini merujuk kepada bintang timur teman-teman ya. Dan ternyata makhluk yang bertemu dengan si Yohanes di Pulau Patmos ini teman-teman mengaku bahwa dia adalah bintang timur. Mari kita tunjukkan teman-teman ya. Nah, ya. Yesus sama-sama Lucifer. Bilang kalau Lucifer hanya bintang timur saja, putra fajar. Dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu kalau yang bintang timur di Wahyu itu bukan Lucifer? Hah? Oh iya, karena di sini kan bintang timur yang gilang Ya gemilang. mana tertulis kalau itu Yesus? Dari mana kau tahu? Siapa yang bilang? Si Yohanes kan? Yesus telah mengutus malaikat kau baca Matius pasal 24 ayat 24. Tunas, yaitu keturunan Daud. Oke. Memang Lucifer keturunan Daud. Berarti loh, tunggu dulu. Memang Yesus keturunan Daud? Iya, menurut silsilah. Tunjukkan silsilahnya kalau dia keturunan Daud. Coba tunjukin yang mana? Yes. Inilah oten kena doktrin, nggak dibacanya kitabnya baik-baik. Sejak kapan pula Yesus punya silsilah? Bapak aja nggak punya, kok punya silsilah? Mesias itu kan harus datang dari keturunan Daud. Itu sudah iya, masalahnya Yesus anak siapa? Anak Daud. Dia punya Yesus bapak berarti. Oh, berarti dia hasil burungnya Yosef berarti. Nah, kalau kita melihat silsilah dari Yusuf, dari Bunda Maria, itu kan dari keturunan Daud. Kau tunjukkan silsilah Bunda Maria. Lukas, baca aja di Lukas itu baca. kan dari Kau yang baca. Aku hafal itu Lukas pasal 3 nomor 23. Kau baca itu. Di mana itu silsilah Bunda Maria? Tunjuk. Jangan nipu aku kau. Tunjukkan kalau itu Lukas Bunda Maria. Jangan ngaco depan kami nih. Kau pikir kami orang Kristen yang bisa dibodoh-bodohi? Kami orang Islam, bos. Bacakan kalau Lukas pasal 3:23 itu ada silsilah Bunda Maria. Aku bayar sama kau duit 1 juta hari ini. Sebentar dulu lah. Salah orang kau, Dek. Nah nih, kirim pas 1 juta. Ia berumur Tadi sok-sok keras kau, tiba-tiba kenapa kau cari tikus depan Uni Rifa ya? Iya. Biasa. Sudah kau baca tuh. Sudah kau baca Lukas pasal 3:23. Kalau ada di situ silsilah Bunda Maria, aku jungkir balik dan kukirim kau 1 juta hari ini juga. Ketika Yesus memulai pekerjaannya berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Eli itu kan bapaknya dari Maria. Berarti kitab kau salah ya. Di situ siapa anak Eli? Di situ siapa anak Eli? Maria, bukan Yusuf. Mana Maria di situ? Di mana yang Maria tertulis di situ? Di situ siapa? Ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang dia adalah anak siapa? Anak Eli. Yusuf anak siapa? Mana di situ Maria? Di situ Yesus dikatakan anak si Yusuf, anak si Eli. Artinya di sini dikatakan Yesus itu hasil sperma Yusuf. Si Yusuf bapaknya si Eli. Jangan ngebol. Mana Maria di situ anak Eli? Dari mana Anda mendapat bahwa Yusuf itu bapaknya bernama Eli? Di kitab kau nih bahwa ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Kau aja yang baru baca aja kau nggak ngerti yang kau baca. Kau baca itu ia adalah anak siapa? Anak Yusuf, anak Eli. Eli itu kan bapaknya dari mana Maria. Tertulis di situ? Di situ Maria atau Yusuf? Memang itu kan anggapan orang. Berarti ini anggapan salah atau anggapan benar? Ya benar. Berarti ini anak Yusuf. Si Yusuf anak si Eli. Karena kalau ini ya, inilah oten. Apa yang tertulis? Loh, sejak kapan tradisi Yahudi? Tunggu. Orang itu harus berarti bentar. Bukan dari perempuan. Ya udah, Yesus punya bapak enggak? Bapak apa? Bapak maksudnya bapak apa?
Kau bilang tadi orang Yahudi itu mengatakan keturunan itu dari bapaknya, aku sepakat. Makanya aku bilang kalau Yesus itu tidak punya nenek moyang. Kenapa dia nggak punya bapak? Tapi kau paksa dia punya Sisila. Lalu kau bilang sama aku, di Lukas itu Sisila Maria. Yang kutanya sama kau, di mana ada Sisila Maria di kitab kau? Kau bilang di Lukas. Mana kata Maria di sini? Mana kata Maria? Menipu kau. Memang kalau di sini kan kita mengikuti tradisi orang Yahudi, perempuan tidak dimasukkan ke Iya, dalam. berarti yang Nah udah, kalau begitu nggak ada Sisila Maria tertulis di kitab kau. Bisa kau nyaman nambahi firman Tuhan, merubah-rubah firman Tuhan kau. Di sini tertulis Tapi Yusuf, kok kau bilang Yesus itu kan Bunda Maria. memang betul. Masalahnya ini Sisila siapa? Sisila Maria atau Sisila Yusuf? Ini silsilah Bunda Maria dari anak Mana Daud yang bernama mana Maria di situ? Hehehe, mana Maria di situ? Kau mau merubah kata Yusuf menjadi Maria? Ini terang-terangan menipu loh orang ini. Pantas kau sesat. Terang-terangan kau nipu loh. Tertulis di situ ini adalah anak Yusuf. Kok keledai? Aku lebih baik kau katakan anjing sekalipun daripada aku menjadi manusia kayak kau tapi kelakuannya kayak anjing. Aku lebih baik dituduh anjing tapi manusia daripada kau mengaku manusia tapi kelakuannya kayak anjing loh. Kau mengubah kata-kata Yusuf menjadi Maria. Kalau kau mengatakan aku keledai itu tuduhan, tapi kalau kau mengaku manusia itu juga tuduhan karena kelakuan kau dari tadi kayak anjing. Kau dari tadi nyerang pribadi, aku gak pernah loh. Dengar ya, anjing adalah binatang yang tidak punya adab. Dari tadi aku selalu menyerang argumenmu. Aku tidak pernah menyerang kau, mau anjing mau binatang, walaupun kau dikatain Yesus anjing, aku gak pernah ungkit loh. Aku hanya mengkonter. Kau bilang aku keledai. Kau bilang aku keledai. Kan tidak kan, yang melahirkan itu perempuan. Di sini dikatakan anak Eli. Berarti Eli melahirkan di sini. Bukan, kenapa? Di sini di sini dikatakan anak Yusuf, anak Eli, anak Matat. Berarti si Matat sama si Eli melahirkan di sini. Kitab kau yang gabrol kalau gitu. Kalau kau nggak terima si Yusuf ini adalah anak Eli, karena si Eli tidak mungkin melahirkan, berarti kitab kau yang gabrol. Kau minta sama penulis Lukas, Lukas goblok. Laki-laki nggak mungkin melahirkan. Kenapa dikatakan di sini anak Eli, anak Matat, anak Lewi? Memangnya Lewi itu melahirkan? Jangan sama aku kau marah, sama penulis kitab kau bilang goblok. Laki-laki nggak mungkin melahirkan gitu. Kok aku pula yang kau ini kan? Penulis kitab kau yang mengatakan di sini. Penulis kitab kau yang menulis di sini anak Matat, anak Lewi. Lewi kau pikir perempuan? Lewi itu laki-laki. Di situ dia punya anak, melahirkan dia. Kau yang keblek. Aku lebih baik dituduh keledai daripada kayak gini kelakuannya ngaku manusia tapi kayak hantu ini. Dari pihak laki-laki bukan perempuan, tetapi kan yang melahirkan di itu mana tertulis silsilah mama Tuhanmu itu yang kuminta dari tadi. Kau tunjuk kata Maria dalam kitab ini mana? Tunjuk. Memang nggak ada kata Maria karena silsilah itu kan harus dari pihak laki-laki bukan dari perempuan. Gimana sih kau ini? Udah berarti kau berbohong. Kau bilang tadi ya udah silsilah dari laki-laki. Memangnya Yesus punya bapak laki-laki? Siapa bapaknya? Punya nenek moyang dia. Yesus punya bapak angkat namanya Yusuf. Mama kau nikah dengan Jokowi, bisa kau nenek moyang kau sampai ke Jokowi? Itu namanya silsilah tipu-tipu. Itu harus datang dari keturunan Daud. Makanya Maria dan Antara Mesias yang datang ini, ya Mesias itu harus datang dari keturunan Daud. Yehuda. Iya. Nah pertanyaannya, Yesus keturunan Yehuda nggak? Iya tentu kalau kita lihat silsilahnya. Mana silsilahnya? Maria juga iya, dari kau bilang kau dari tadi dari mana kau tahu kalau Maria itu anak Yehuda? Coba kau tunjukkan. Di mana tertulis kalau Yehuda itu keturunan kalau Maria itu keturunan Yehuda? Tunjuk ayatnya. Yehuda itu, dengar dulu, Yehuda itu kan dari Yehuda. Tahu Yehuda, nggak usah kau jelaskan Yehuda. Yang kutanya adalah di mana di dalam kitab kau tertulis kalau Maria itu keturunan Yehuda sehingga kau tahu ngasal? Ya dari Lukas ini. Kata Maria di situ. Undipa ini memang nggak ada ilmu. Kau yang PA dari tadi nipu. Nggak ada kata Maria kau tambahi. Orang anak tiri Yesus kok Yusuf kau bilang nempel dia numpang dia di silsilah Yusuf ini. Yesus ini nggak tahu malu. Orang nggak punya bapak ngaku-ngaku. Kamu anaknya Pak Herman ya. Padahal bukan bapak saya melahirkan saya, tapi saya dibilang orang kamu anaknya ini ya. Sebut sama bapak saya. Kau ini. Nah, iya karena bapak kandung kau kan. Kan bukan bapak kau yang melahirkan, tapi kau dibilang anak Pak Herman. Memang bukan bapak kau yang melahirkan kau, tapi kan dia yang buat kau dengan mamamu. Nah kalau Yusuf ini dia yang buat Yesus dengan Bunda Maria gitu.
Ini tentu bukan lah. Ya sudah, kalau gitu bapak tirinya ini kok bisa nasabnya pula sampai ke anaknya ini, aneh. Jangan kau itu. Keturunan Daud. Mana? Makanya dia- Dari tadi kau ngaku-ngaku Maria keturunan Daud. Mana datanya? Eli itu keturunan Daud, bapaknya Maria. Mana tertulis Eli anak? Mana di situ? Mana? Ayatnya yang mana? Dari keturunan Daud, tapi dari Di anak mana Daud. tertulis di Lukas itu kalau si Eli bapak Maria? Mana tertulis botol? Kalau dalam Ngaku-ngaku orang arti- keledai. Di Mana? Lukas dari Daud anaknya Salomo. Tapi kalau Lukas Di mana dari di anak Lukas Daud yang itu bernama Yonatan. nama Maria? Mana di Lukas itu nama Maria? Ada atau enggak, jujur? Ada atau enggak? Ada atau enggak? Mana nama Maria? Aku beli 1 juta. Oke, saya tunjukkan nama Maria ya. Ya, sebagai anak Eli dalam kitab Lukas 3:23 itu. Maksudnya? Kau kan bilang kalau Lukas 3:23 ini silsilah si Maria. Kau bilang, kutanya, mana di situ Maria tertulis? Ya karena nipu. Eli itu dari keturunan Daud. Bapaknya Mana tertulis? Oke, sekarang gini. Di sini dikatakan ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Ini benar atau salah tulisan ini? Benar. Berarti Yusuf di sini anak siapa? Begini saya jelaskan. Memang Begini, koplak. Kau bilang ini tulisannya benar, lalu kau ingkari, padahal kau yang bilang benar, tapi enggak. Oh itu betul, memang Yusuf, tapi bukan, tapi Maria. Eli kan punya Eli. Yusuf Aku kan lagi nggak urus si Eli. Ngapain aku membahas si Eli? Si Eli itu Yusuf. anak nama anjing kecil itu, ngapain aku urus? Yang kutanya itu adalah di mana tertulis di situ Maria. Ada lagunya, aku punya anjing kecil, ku beri nama Eli. Nggak ada urusan sama aku. Yang kutanya mana Maria di situ sebagai bapaknya anak Eli. Ku kirim kau 1 juta, aku bilang. Ada. Mana tertulis itu yang tulisan Yusuf? Udah nggak bisa kau bedakan laki dan perempuan sekarang ya. Nanti lobang laki, lobang perempuan kau sodok. Bedakan laki dan perempuan aja nggak bisa. Sejak kapan Yusuf jadi Maria? Jelas di situ ditulis Maria. Inilah Kristen. Kerjaannya nipu aja sepanjang masa. Orang Kristen di hadapan kita penipu kelas kakap. Kata Yusuf dia bilang Maria. Tertulisnya Yusuf dia bilang Maria. Apa yang tertulis dia ingkari, dia bilang kita keledai. Ya, inilah orang-orang ini. NPD na'udzubillah min dzalik. Kami wajar kepada kalian karena kalian ini sudah masuk ke kategori penipuan. Penipuan itu perbuatan jahat. Perbuatan jahat wajib diserang, dihindari gitu loh dan dimusnahkan. Bukan orang yang kita musnahkan, ya kelakuannya ini nih. Menipu atas nama agama itu penyesatan yang nyata. Dia pakai kitabnya buat nipu orang loh. Di kitabnya tertulis Yusuf, dia bilang Maria. Dia pakai kitabnya firman Tuhannya untuk menipui seluruh manusia yang ada di sini. 500 orang ditipuinya, dikibulinya loh. Kebayang nggak kalian ngerinya ini orang ini? Nah ini representasi Kristen nih. Kristen nggak boleh berbohong. Buktinya kau bohong. Buktinya kau bilang tadi ini silsilah Maria. Kau bohong. Beda Ya, dengan boleh ajaran bohong. Islam. Kalau kalian kan bisa berbohong dalam 3 hal. Kalau kami nggak boleh. Oke. Kau ini adalah orang yang mengaku tidak boleh bohong, tapi mulut kau pendusta. Ngaku anak Tuhan padahal anak orang. Ngaku silsilah Maria pada silsilah Yusuf. Kau sendiri berdusta. Dan kau mengajarkan dusta itu kepada orang-orang, mengatakan bahwa itu firman Tuhan. Padahal dusta kau. Kau bilang ini silsilah Maria padahal ini silsilah Yusuf. Nafsirkan kan itu bukan saya sengaja kan. Aku nggak bicara nafsir, aku bicara tertulis. Tertulis nggak di situ kalau itu silsilah Maria? Kau bilang tadi apa? Kan kutanya apa? Mana di situ silsilah Maria? Mana tertulis? Ada, kau bilang. Itu kau bilang. Eli itu kan, aku bilang mana Maria? Kau bilang si Eli bapaknya Maria. Sementara di situ ditulis Yusuf. Nah itu satu pendusta kan kau. Kau bilang tadi apa? Kristen nggak ngajarkan bohong. Roma pasal 3 nomor 7. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Justru kalau kau berdusta demi memuliakan Tuhan, kau nggak boleh dihakimi sebagai pendusta. Ajaran Paulus. Dan bahkan Tuhan kau Yesus pernah berdusta. Diam dulu. Karena Paulus kan rasul kau. Paulus itu dituduh bahwa dia itu penipu, dituduh. Nah, makanya dia mengaku ketika dia tuduh berdusta, kata dia gini, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku dihakimi? Artinya dia mau mengatakan kalau dia berbohong demi Tuhan, kok nggak apa-apa. Artinya dia mengajarkan dusta dalam segala hal. Bukan begitu Loh, maksudnya. kata dia begini, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Baca selanjutnya. Coba kita lanjut.
Loh, kata yang pertama saja kau nggak bisa pahami, kau minta pula yang selanjutnya. Yang kedua, Tuhan kau berbohong. Kutanya sama kau, ketika Yesus berkata kepada orang yang mau mati di tiang salib, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, hari itu jadi nggak dia ke Firdaus? Ya tentu kalau yang ngomong ya sudah pasti. Kau tunjukkan ayatnya. Karena hari itu menurut kau dia mati ke alam maut 3 hari baru bangkit, baru 40 hari kemudian baru ke surga. Duta. Gini loh Nurifa, ketika Yesus ngomong Tunjukkan ayatnya tuh. Ya udah, tunjukkan mana-mana. Berarti dia nggak jadi. Berarti dia nggak jadi masuk ke ini. Nggak jadi. Makasih Bang Rosi. Berarti dia nggak jadi hari itu mati ke alam maut. Loh, iya orang yang satu ini diselamatkan bersama Di Yesus. mana tertulis dia jadi ke Firdaus hari itu? Hari itu dia mati atau ke Firdaus? Makasih Bang Rusdi. Bagaimana kita Jawab. tahu Kak? Memang kan setelah orang mati Hari itu itu berarti kalau kau percaya omongan orang tanpa ada bukti, berarti aku bilang tadi malam aku tidur sama Tuhan kau. Percaya kau? buktinya Yesus bangkit kan? Itu membuktikan bahwa dia betul-betul menjanjikan. Iya, dia bangkit setelah 3 hari. Tapi dia menjanjikan hari itu. Kata dia, hari ini kita ke mall ya. Tiba-tiba 3 hari kemudian ke mall itu nipu PHP. Dan lagi pula ketika dia bangkit, mana tertulis roh? Oke, kalau begitu rohnya ke alam maut atau ke surga? Ya ke surga ya saya ngomong kan. Mana? Oke. Rohnya Yesus ketika habis mati itu ke surga ya. Berarti dia nggak jadi ke alam maut. Maksudnya? Dalam iman kau, Tuhan kau itu mati rohnya ke alam maut 3 hari baru bangkit mengalahkan maut. Tuhan kau aja mengalahkan maut 3 hari loh. Cemen banget ya kan? Dengarkan baik-baik nih. Jangan gini. Kau ini ya tipuanmu udah 3 ini tipuanmu yang kelima kali loh di sini loh. Tuhan kau bilang gini, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Artinya Tuhan kau mengatakan hari itu juga. Tahu-tahu Tuhan kau mati ke alam maut 3 hari baru bangkit. Baru setelah dia 3 hari bangkit 40 hari kemudian baru dia naik ke surga. Berapa hari delaynya itu? Delaynya 43 hari. Dia bilang hari itu juga udah membusuk itu orang nungguin Tuhan kau di Firdaus nggak jadi masuk 43 hari. Itu pun belum tentu masuk diajak. Kenapa? Emang ada dalil yang mengatakan penjahat itu sudah di Firdaus? Nggak ada, cuman Tuhan kau dengan bapaknya duduk berdua aja. Mana tertulis kalau orang itu ikut? Orang itu udah melongok sekarang ini, nyesel aku percaya sama kau. Orang udah mau mati dikibulin sama Tuhan kau. Minimal kalau ngibulin orang yang masih sehat gitu kan, masih bisa dia berusaha. Orang udah mau mati, jangan, nggak boleh ya ngibulin nenek-nenek, ngibulin orang mau mati, orang sakit jangan kibulin loh, menderita kali loh mereka loh. Udah mau mati orang udah setengah harganya. Tenang, kau masuk surga katanya. Dikibulin di depan. Wah, parah kali. Yang dikibulin orang mau mati loh. Udah berharap loh orang itu ya kan. Asik aku masuk surga. Tahu-tahu Tuhan kau 43 hari kemudian baru ke surga. Karena dia hakim yang adil. Dia nanti yang akan menghakimi manusia. Pula kok hakim pula. Kau bahas dulu orang yang dikibulin itu kok hakim pula. Hakim tak kapan-kapan. Jadi Tuhan itu sudah menjanjikan orang ini di Firdaus. Nanti ketika dia menjadi hakimnya, orang ini akan dimasukkan ke dalam Firdaus. Karena dia akan menjadi hakim nantinya, yang menentukan manusia masuk surga atau masuk neraka dia. Apalah kau, sejak kapan pula dia bisa menentukan orang surga? Sedangkan Tuhan kau itu aja menentukan tempat duduk muridnya aja nggak berhak dia. Nggak tahu kau itu? Nih, kau ini menentukan surga dan neraka pula. Menentukan tempat duduk muridnya aja dia nggak mampu. Kau ini nih. Coba baca kau ini. Nih, tunggu dulu, kutunjukkan ayatnya dulu kalau Tuhan kau nggak berhak di surga. Memasukkan orang ke surga ke neraka pula. Memberikan duduk muridnya aja dia nggak berhak katanya. Nih. Kau ini sih nggak pernah baca Bible. Kamu ajari saya nggak pernah baca Bible. Memang nggak pernah kau baca Bible? Pernah baca, tapi kau selewengkan. Kau baca Matius 20 nomor 23. Baca sekarang. Matius berapa? 20 nomor 23. Kasihan aku sama kau sebetulnya, Bapak tentang duduk di sebelah kanan Bapak, aku tidak berhak memberikannya. Itu kan maksud ayat itu kan, kalau nggak salah. Duduk aja dia nggak berat, surga pula diurusnya. Macam mana dia mau mengurus neraka dan surga? Orang tempat duduk muridnya aja dia nggak punya hak. Yang berhak itu diri kita sendiri kalau hidup kita baik. Kok diri sendiri? Bapak yang berhak. Kau ganti lagi kitab kau baca di situ. Yang berhak siapa?
Digantinya lagi ayat kitabnya. Kau rubah lagi firman Tuhanmu itu. Itu kan Yang hal- berhak di situ Bapak. Loh, Bapak. itu duduk di surga itu. Surga. Sedangkan duduk di surga aja dia nggak berhak memberikan kursi, apalagi kursi neraka. Ya, Bapak Apa yang kau ini? ya, yang Nggak punya hak. apa-apa. Tadi kau bilang Tuhan kau berhak memasukkan siapapun ke dalam surga dan neraka. Kata kau Yesus. Ternyata Dia Yesus menjadi mengaku. hakimnya. Hakim. Bukan cuma Yesus menjadi hakim, muridnya pun menjadi hakim. Kau ini memang nggak pernah baca Bible nih ya. Nih. Tetapi Ah. muridnya itu hanya menghakimi ke-12. Ya jadi hakim juga lebih hebat daripada Yesus lah. Yesus menghakimi siapa? Kalau Yesus nanti menghakimi kamu juga, menghakimi semua manusia. Sedangkan Bani Israel aja penghakimannya kepada 12 murid. Siapa yang mau dihakiminya? Kau Nanti kamu dihakimi oleh Tuhan Yesus. Lihat aja. nanti. tampar dia. Kalau kamu berdiri dalam kemuliaan Tuhan Yesus, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Kayak mana bro. dia mulia, orang dia terkutuk kok. Kok kemuliaan Yesus pula dia aja terkutuk kau buat di Galatia pasal 3 ayat Hanya 13. saja tersungkur di bawah kakinya. Si Yohanes itu bukan tersungkur di bawah kaki Yesus, di bawah kaki iblis yang dia kira adalah Yesus. Nah itu kan. Nah sudahlah Uni Rifa, kamu memang otak keledai kan. Mencet kok kan, makanya jangan sombong. Gini loh, Dek, dengar ya. Kalau kau pintar, sombong, masih mending aku. Oh, ada yang disombongkannya dia pintar. Kalau kau ganteng, sombong, oke lah. Kalau kau kaya, sombong, oke lah. Ini udahlah oten, muka peta, hidung kotak, miskin, busuk, bau, makan babi, banyak bermaksiat, sombong pula. Nggak terima aku, batinku nggak terima. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.